Saudara-saudara jemaat GKI Betani, Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, cabang-cabang dimanapun saudara berada. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam program Masih Ada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita umat manusia, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun mengalami sesuatu yang langka terjadi. Bahkan seumur hidup saya baru mengalami satu kali. Ya sekarang ini saudara. Sebagian orang menjadi takut dan cemas sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi di sisi lain kita mendapati beberapa orang justru semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Semakin teguh pengharapannya. Di kelompok manakah saudara berada? Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera itu tidak begitu saja terjadi. Bukanlah instan. Juga bukan sebuah kebetulan. Harus ada upaya, harus ada tindakan, dan harus bersedia masuk di dalam proses yang Tuhan izinkan. Kalau kita menunggu pandemi ini berakhir, baru kemudian kita mencari sumber damai sejahtera itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Inilah yang dimaksud Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera dari dunia, damai sejahtera dari Tuhan kita berbeda. Inilah perbedaannya, saudara. Manusia menerima damai sejahtera dari dunia ini sifatnya situasional. Ketika situasi baik, ketika pekerjaan lancar, ketika keluarga baik-baik saja, ketika kesehatan oke. Tetapi ketika semuanya itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, bukan damai sejahtera yang kita dapatkan, melainkan ketakutan, kecemasan. Berbeda dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Justru pada saat manusia mengalami masalah, badai kehidupan, Tuhan hadir memberikan damai sejahteranya. Sebab itu firman Tuhan berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sebab itu janganlah gentar dan gelisah hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peace does not mean living in a place with no noise, no troubles, no hard works. Damai sejahtera itu bukan berarti kita harus tinggal di tempat yang sunyi, sepi, nggak ada kegiatan. Ya, nggak ada masalah. Adakah tempat seperti itu di bumi ini, saudara? Kita sendiri yang harus mengambil keputusan untuk memilih hidup dalam damai sejahtera yang Allah berikan. Saudara-saudara, memang tidak ada seorang pun yang tahu hari esok kita seperti apa. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat saudara. Kita tidak pernah tahu hari esok. Tapi kita tahu pasti siapa yang memegang hari esok. Memang hari-hari kita tidak selamanya baik. Tapi percayalah selalu ada kebaikan Tuhan setiap hari. Saudara yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan berkata, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal di dalam hati dan pikiranmu. Jadi, marilah kita mulai dari hari ini membaharui pikiran kita. Sebab apa yang kita tabur dalam pikiran menentukan masa depan kita. Pikiran ini seperti kontainer, seperti wadah. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau kita mencuci pakaian, kita ambil sebuah kontainer, kita isi air bersih di dalamnya, kita isi sabun pencuci, kemudian kita masukkan baju kotor di dalamnya.
Selesai baju kotor kita cuci, maka saudara akan menemukan air kotor, air sisa di dalam wadah tersebut. Ketika saudara mau membilas pakaian yang sudah saudara cuci, tentunya saudara harus membuang dulu air yang kotor di dalam wadah kontainer tadi. Baru kemudian saudara isi dengan air yang bersih. Demikian juga pikiran kita, saudara. Kita tidak bisa mencampurkan ketakutan, kecemasan dengan damai sejahtera yang Allah berikan. Kita harus bersedia membuangnya, menyingkirkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hidup kita. Barulah damai sejahtera Allah itu akan mengisi hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, jika kita menabur pikiran, maka kita akan menuai perbuatan. Jika kita menabur perbuatan, maka kita akan menuai kebiasaan. Jika kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Sebab itu saya mengajak saudara pemirsa program Masih Ada Tuhan hari ini. Jika kita menabur pikiran Kristus, saya pastikan kita akan menuai karakter Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita menabur karakter Kristus, maka kita akan menuai masa depan seperti yang Tuhan rancangkan atas hidup kita ciptaannya. Dan rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh pengharapan. Selamat hidup dalam damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal dalam hati dan pikiran saudara, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Amin.